Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran pada kali ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua konsep paling penting dalam pragmatik, yaitu adalah referensi dan inferensi. Jadi, dua hal ini sering muncul dalam percakapan kita sehari-hari, tapi mungkin kita tidak selalu menyadarinya. Dengan memahami referensi dan inferensi ini, kita bisa lebih peka terhadap makna bahasa, baik yang diucapkan secara langsung atau maupun yang tersirat. Jadi, mari kita mulai untuk membahas terkait inferensi dan referensi. Pertama itu mari kita bahas tentang referensi. Jadi, referensi ini adalah hubungan antara bahasa dengan objek atau entitas di dunia nyata maupun di dalam pikiran kita. Jadi kita seseorang menggunakan kata atau ungkapan. Nah, kata itu merujuk pada sesuatu. Contoh sederhananya itu misalnya kata presiden. Nah, kata presiden ini bisa merujuk pada orang yang sedang menjabat sebagai presiden saat ini. Tapi siapa yang dimaksud? Itu bergantung pada konteks. Balik lagi kepada konteks. Terus yang selanjutnya ada kata ganti dia. Nah, kata ganti dia ini tidak memiliki makna jelas kalau kita tidak tahu siapa yang sedang berbicara. Balik lagi tergantung kepada konteks yang sedang kita bicarakan. Terus yang selanjutnya itu ada referensi ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada eksplisit, yaitu langsung merujuk pada yang pertama itu ada eksplisit, yaitu langsung merujuk pada contohnya itu misalnya Universitas Mataram. Kita tahu jelas apa yang dimaksud karena dia sudah kata tersebut sudah menunjukkan secara langsung apa yang akan dituju. Contoh yaitu Universitas Mataram. Nah, sedangkan kalau implisit ini dia itu butuh konteks. Nah, misalnya itu kata kampus itu. Nah, kata ini kan bisa kita pahami kalau kita tidak tahu kampus mana yang sedang dibicarakan. Bisa saja kalau kita sedang berbicara kampus itu, bisa saja kita mengatakan kampus itu adalah Undikma, Bumigora, atau UIN, Muhammadiyah. Nah, itu kan bisa kayak gitu. Jadinya dia butuh konteks tertentu arah apa yang sedang kita bicarakan. Nah, selain itu, referensi juga bisa berubah sesuai situasi. Misalnya kalau dibilang guru itu misalnya dibilang nih guru itu. Nah, siapa yang dimaksud akan berbeda tergantung di mana saya berbicara. Jadi poin pentingnya itu referensi ini sangat bergantung pada konteks situasi. Sedangkan kalau pengetahuan bersama kalau referensi ini sangat bergantung pada konteks situasi. Pengetahuan bersama antar penutur dan pendengar serta siapa yang berbicara. Terus yang selanjutnya itu ada inferensi. Nah, sekarang kita masuk ke inferensi. Jadi inferensi ini adalah proses penafsiran makna yang tidak dinyatakan secara langsung, tapi bisa dipahami melalui konteks dan pengetahuan kita. Jadi inferensi ini adalah cara kita menangkap maksud tersirat pada ucapan-ucapan tersebut. Contohnya itu misalnya lampu di ruang tamu mati. Nah, dari kalimat ini kita bisa membuat inferensi bahwa mungkin maksudnya kita harus menyalakan lampu atau ada masalah listrik, misalnya memang mati lampu. Itu sehingga kita bisa membuat inferensi itu mungkin maksudnya kita harus menyalakan lampu atau tidak ada listrik, ada masalah listrik.
Terus yang selanjutnya, contoh selanjutnya itu ada suara ketukan pintu. Nah, inferensi yang muncul itu pasti kita menganggap bahwa oh ada orang yang datang, ada seseorang yang datang. Seperti itu. Jadi dalam pragmatik ada dua jenis inferensi, teman-teman. Yang pertama itu ada inferensi logis, yang dimana berdasarkan sebab dan akibat. Misalnya nih kalau seseorang berkata langit mendung, kita bisa menyimpulkan bahwa kemungkinan ini akan turun hujan. Kalau misalnya ada cuaca yang mendung. Nah, sedangkan untuk yang kedua itu adalah inferensi pragmatis, yang dimana ini berdasarkan maksud penutur, apa yang dimaksud oleh penutur. Nah, misalnya nih kalau seseorang ini berkata, wah kamarnya rapi sekali. Nah, dengan nada tertentu, misalnya itu bukan pujian, melainkan sindiran. Seperti itu, teman-teman. Nah, inferensi ini membuat komunikasi kita itu lebih efisien. Bayangkan nih, teman-teman, kalau setiap maksud harus dijelaskan secara eksplisit, percakapannya akan menjadi panjang dan sangat melelahkan. Nah, dengan inferensi kita bisa menangkap maksud yang hanya dari petunjuk kecil. Nah, jadi terus yang selanjutnya itu adalah hubungan referensi dan inferensi. Jadi sekarang kita akan lihat nih, teman-teman, bagaimana referensi dan inferensi ini saling berkaitan. Yang dimana referensi ini memberi kita petunjuk tentang siapa atau apa yang dimaksud, sedangkan inferensi ini membuat kita memahami maksud di balik ujaran yang sedang diucapkan. Contohnya itu dalam kalimat dia sudah datang. Nah, referensinya itu kata dia itu merujuk pada seseorang tertentu yang sedang akan datang. Nah, sedangkan kalau kita berbicara tentang inferensi, maksud dari kalimat ini bisa berbeda. Nah, kenapa bisa begitu? Ya bisa, karena kita harus segera mulai rapat atau mungkin hanya sekedar memberitahu bahwa orang itu sudah hadir. Jadi, referensi dan inferensi ini bekerja sama agar komunikasi berjalan dengan lancar. Tanpa referensi, kita tidak tahu siapa yang dimaksud. Nah, sedangkan kalau tanpa inferensi, kita tidak tahu apa maksud tersirat yang sedang diucapkan. Terus yang selanjutnya ini adalah pentingnya referensi dan inferensi dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kenapa kita perlu memahami referensi dan inferensi? Nah, karena dalam kehidupan sehari-hari kita itu komunikasi tidak selalu jelas, teman-teman. Banyak hal yang justru kita pahami dari konteks. Misalnya dalam percakapan keluarga kita, misalnya aku lapar. Nah, referensinya kata aku ini merujuk pada si anak. Jadi sedangkan kalau inferensinya nih, maksud anak ini ingin makan. Mungkin orang meminta orang tuanya ini untuk menyiapkan makanan atau mengambilkan makanan untuk si anak. Jadi seperti itu. Ada dua referensi itu, kata aku ini merujuk pada si anak. Nah, sedangkan kata maksud dari anak ingin makan, mungkin meminta orang tuanya menyiapkan makanan. Mungkin atau bisa di dalam percakapan di dalam kelas misalnya. Contohnya itu tugasnya susah sekali nih. Nah, kata referensi, kata tugas ini menunjuk pada tugas tertentu. Nah, sedangkan kalau inferensi ini maksudnya itu bisa jadi mahasiswa ini ingin meminta bantuan atau hanya sekedar mengeluh saja karena tugasnya susah sekali. Nah, dengan memahami referensi dan inferensi ini, kita bisa lebih peka terhadap maksud yang orang lain, sehingga komunikasi kita ini menjadi lebih efektif. Nah, jadi poin utama kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, referensi dan inferensi ini. Referensi ini adalah cara bahasa untuk menunjukkan pada sesuatu. Nah, sedangkan kalau inferensi ini
adalah bagaimana cara kita untuk menafsirkan makna yang tersirat. Nah, keduanya ini sangat penting dalam pragmatik karena membantu kita itu untuk memahami bahasa dalam konteks yang nyata. Nah, semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman untuk bisa membantu kalian memahami pragmatik lebih dalam, terutama tentang inferensi dan referensi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.